Rencana buruk Kafidan kembali ke dirinya sendiri karena pria itu malah menembaknya. Kemudian Emir dan Reyhan segera membawa Kafidan ke rumah sakit. Sementara itu Suna menjadi kalap karena mendengar suara tembakan yang menjadikan ibunya korban dari insiden tersebut. Sebelum dioperasi Kafidan bersikeras meminta maaf pada Emir dan Reyhan, namun mereka hanya terdiam karena berpikir bukan waktunya untuk membahas hal itu. Emir sedih melihat ibunya terluka sehingga menyesali perbuatannya karena pernah memarahi Kafidan sampai berkata jika dia bukan ibunya lagi. Kemudian Hikmet datang ke rumah sakit lalu Emir menceritakan insiden yang menimpa ibunya kepada Hikmet. Namun Hikmet malah mencurigai istrinya merencanakan sesuatu sehingga membuat Emir sedih atas ucapan ayahnya. Kemudian Reyhan menghibur suaminya dan mengatakan jika ayahnya masih marah kepada ibunya. Sementara itu Kemal dihantam api cemburu melihat istrinya duduk bersama pria lain. Namun dia berusaha tenang karena mengingat mereka hanya menikah kontrak. Narin mencurigai Ersin hanya memanfaatkan adik iparnya setelah melihat barang mewah yang ia pakai. Kemudian Narin memperingatkan Oya untuk waspada terhadap pacarnya yang memiliki niat buruk. Namun Oya malah marah karena Narin berani mencampuri urusan cintanya. Kemudian Narin mencari bukti dengan meminta tolong pada Tachi untuk menyelidiki pacar Oya. Sementara itu Kemal penasaran dengan rahasia istrinya lalu menjadi sangat kesal saat melihat Narin sedang stalking akun media sosial Ersin yang dianggap Kemal sebagai kekasih dari istrinya. Di malam hari Tachi berhasil mendapat bukti lalu mengirimkan video percakapan Ersin kepada Oya atas perintah Narin. Setelah mengetahui kebusukan pacarnya, Oya langsung mengakhiri hubungan sambil memblokir kontaknya. Kafidan bersikeras minta maaf pada Emir karena berpikir ia akan mati. Namun Emir malah mengubah topik pembicaraan dengan bertanya tentang pelaku yang menembaknya. Kemudian Kafidan mulai bersandiwara bahwa dia tidak mengenalinya dan mencoba menyudutkan Hikmet dengan memberitahu putranya jika pria itu berbicara dengan Hikmet di tempat piknik. Keesokan harinya Cemre datang ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari Suna. Kemudian Cemre mengungkapkan kekesalannya pada Kafidan karena Emir dan Reyhan semakin dekat. Namun Kafidan malah menyuruh Cemre untuk bersabar karena tujuan mereka akan segera tercapai. Tak lama kemudian polisi datang ke rumah Tarhun untuk menangkap Hikmet atas percobaan pembunuhan pada Kafidan. Emir dan Reyhan pun mencoba menghentikan polisi karena berpikir tuduhan yang dilayangkan pada Hikmet adalah fitnah. Kemudian Nigar segera memberi informasi pada Cemre soal penangkapan Hikmet. Tak dipungkiri mereka sangat senang karena rencananya berhasil dan tujuan untuk mengusir Reyhan pun semakin di depan mata. Sementara itu Hikmet terancam di penjara karena kasusnya menjadi rumit karena kesaksian pria itu yang menyalahkan Hikmet. Apalagi rekaman CCTV dan pesan ancaman pembunuhan membuat sedikit harapan untuk terbebas dari kasusnya. Tentu saja semua ini adalah rencana Cemre dan Kafidan yang menggunakan ponsel Hikmet untuk mengirim pesan ancaman itu. Reyhan dan Kemal menganggap kasus ini adalah jebakan. Sementara itu Emir mulai meragukan ayahnya setelah mengingat sumpah Hikmet ketika Kafidan datang ke rumah Tarhun waktu itu. Kemudian Emir dan Reyhan memberi informasi soal ayahnya kepada Kafidan. Kafidan pun langsung berakting terlihat syok dan pura-pura tidak percaya dengan perbuatan jahat yang dilakukan suaminya. Dia semakin terlihat dramatis sampai ingin pergi ke kantor polisi untuk membebaskan Hikmet. Sementara itu Emir terus memikirkan pesan ancaman sehingga dia memberanikan diri bertanya pada ayahnya. Kemudian Hikmet menegaskan pada putranya bahwa dia tidak pernah menulis pesan itu. Ersin datang ke rumah Kemal setelah niat buruknya terbongkar dengan membawa banyak hadiah untuk Oya. Namun Narin melarang Ersin untuk datang ke rumahnya sampai mengancam akan melapor pada polisi. Sementara itu Kemal melihat istrinya menerima hadiah dari pria itu sehingga membuatnya semakin cemburu. Emir merenungkan hidupnya yang berada di antara kebohongan dan kebenaran setelah kasus yang menimpa orang tuanya.
Kemudian Raihan terus menghibur suaminya sambil meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu Kafidan kembali ke rumah Tarhun dengan bangga. Dia sangat senang karena rencananya berhasil dalam menyingkirkan Hikmet. Namun di sisi lain Cemre tidak tahan melihat kedekatan Emir dan Raihan. Kemudian Kafidan menyuruh calon menantunya untuk sabar karena dia telah menyiapkan rencana besar untuk mereka dan bersumpah akan memisahkan cinta mereka dengan membuat Emir meninggalkan istrinya. Kemudian Kafidan meluapkan kerinduannya pada Suna dan memberitahu putrinya soal perbuatan ayahnya agar Suna membencinya. Dia berniat memisahkan Hikmet dengan anak-anaknya dengan membuat fitnah bahwa suaminya menyewa orang untuk menyakitinya. Kemudian Kafidan memanipulasi keadaan untuk mendapat simpatik Emir dengan menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi putrinya. Emir pun mengingatkan pada ibunya agar tidak mengulangi kesalahan yang merusak mental adiknya. Keesokan harinya Hikmet bebas dari penjara karena penyakitnya ditambah dia tidak punya catatan kriminal. Namun Suna tidak menerima kehadiran Hikmet karena telah termakan omongan ibunya. Sementara itu Hikmet mencoba menjelaskan namun sia-sia saja apalagi Emir membenarkan kejahatan yang tidak dia lakukan sehingga membuatnya semakin sedih. Kemudian Raihan menghibur Hikmet atas sikap anak-anaknya yang harus dimaklumi. Raihan juga memberi informasi soal Kafidan yang kembali ke rumah sehingga membuat Hikmet semakin marah. Kemudian Hikmet menegaskan pada Kafidan bahwa dia tidak bisa tertipu dengan kelicikannya. Sementara itu Emir muak dengan pertengkaran orang tuanya sehingga menyuruh Hikmet berhenti membuat keributan karena ibu dan adiknya sedang sakit. Kemudian Emir pergi ke kamar untuk meluapkan amarahnya dengan merusak perabotan rumah. Sementara itu Raihan mencoba mengontrol amarah suaminya lalu mereka pergi ke tempat masa kecil Emir untuk mencari ketenangan. Di sana Emir mulai bernostalgia saat menghabiskan waktu dengan bahagia sambil mengumpulkan buah-buahan. Kemudian Emir dan Raihan pergi menemui Bibi Khadijah lalu menceritakan masalah yang sedang menimpa keluarganya. Bibi Khadijah sangat syok mendengar masalah itu sehingga menentang keraguan Emir kepada ayahnya dan menegaskan bahwa Hikmet adalah pria baik dan lembut. Sementara itu Hikmet diam-diam menyelidiki fitnah yang dilayangkan kepadanya. Kemudian Hikmet datang ke rumah Tarhun untuk mengakui fitnah yang dilayangkan kepadanya. Selain itu Hikmet memutuskan untuk pergi dari rumah dan mengakui perbuatannya kepada polisi. Sementara itu pengakuan Hikmet membuat Emir dan Suna marah sampai Hikmet kehilangan kepercayaan dari anak-anaknya. Suna mencoret Hikmet sebagai ayahnya sedangkan Emir menyumpahi Hikmet mendapat balasan atas perbuatan jahat yang dia lakukan pada ibunya. Kemudian Raihan mengejar Hikmet karena dia satu-satunya orang yang mempercayai pamannya. Namun Hikmet meminta Raihan untuk tenang dengan mengisyaratkan bahwa dirinya sedang menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu Emir pergi dari rumah setelah mengetahui kejahatan ayahnya. Tanpa sadar dia mengemudi dengan cepat sehingga mengalami kecelakaan kecil. Kemal datang ke perusahaan atas keinginan Raihan yang mencemaskan suaminya. Kemudian Emir memberitahu Kemal soal kejahatan ayahnya meskipun Kemal tidak percaya dengan ucapan Emir. Sementara itu Cemre dan Kafidan sangat gelisah atas kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian Kafidan menyuruh Cemre untuk mendatangi istri pria yang mereka sewa dengan menyuapnya agar mereka tetap bungkam. Narin mengatur undangan untuk teman masal agar putrinya kembali bersekolah dan membuatkan kue untuk mereka. Kemudian Narin mengirim pesan suara kepada teman masal untuk segera datang. Namun pesan itu malah terkirim kepada Kemal sehingga membuatnya semakin cemburu. Kemal pun cepat-cepat pulang dan terkejut melihat teman masal yang dia anggap sebagai pacar Narin. Kemudian Kemal memperingatkan istrinya agar tidak sembarangan mengundang orang ke rumah sebelum persidangan selesai. Di perjalanan Kemal menginterogasi Taci soal pacar Narin yang selalu datang ke rumahnya. Lalu Taci meluruskan kesalahpahaman Kemal dengan memberitahunya bahwa pria itu adalah pacar Oya. Sementara itu Raihan meminta Emir mencari pengacara untuk Hikmet.
Namun Emir sangat kesal sampai meminta istrinya untuk berhenti membahas soal ayahnya. Kemudian Reyhan mencoba berbicara pada Kafidan untuk membujuk anak-anaknya agar percaya lagi pada ayahnya. Namun Kafidan malah mengubah topik pembicaraan saat Emir datang, seakan-akan Reyhan mengusir dan menyalahkan dirinya atas masalah yang menimpa Hikmet. Emir sangat marah mendengar istrinya yang terus membela ayahnya. Sementara itu Kafidan berakting seperti korban agar mendapat simpatik dari putranya dengan pura-pura bersukarela pergi dari rumah. Kemudian Reyhan mengalah dan meminta maaf walaupun dia tidak bersalah. Kemal penasaran dengan alasan kakaknya mengakui kejahatan yang tidak dia lakukan. Namun Hikmet malah meminta alamat rumah pelaku penembak dan berjanji akan menceritakan semuanya. Di sana Hikmet memergoki Cemre. Kemudian Cemre mulai bersandiwara sedang membantu Hikmet atas fitnah karena mempercayainya. Sementara itu Hikmet pura-pura percaya lalu menghubungi karyawan perusahaan untuk mengecek mutasi rekening Cemre. Emir minta maaf pada Reyhan karena telah menyakitinya berulang kali akibat masalah keluarganya. Kemudian Emir dan Reyhan berencana mengirim Suna ke klinik demi kesehatan mentalnya. Suna pun setuju karena berpikir bahwa dia harus menjauh dan melupakan segala masalah keluarga. Kemudian Emir dan Reyhan mengucapkan selamat tinggal sambil meminta maaf pada adiknya dan menegaskan jika mereka sangat mencintainya. Cemre sangat gelisah karena takut Hikmet mencapai kebenaran, sedangkan Kafidan mencoba tenang karena pria yang mereka sewa mengalami sakit parah. Sementara itu Hikmet menemui pelaku penembak ke rumah sakit untuk mencapai kebenaran dengan imbalan melindungi keluarganya. Kemudian pria itu mengakui bahwa Kafidan menyuruh dan memberinya banyak uang. Setelah satu fakta terungkap lalu tak lama Hikmet menerima kabar soal Cemre yang mentransfer uang 200.000 lira dari rekeningnya. Kemudian Hikmet menghubungi Reyhan dan Emir segera menemuinya untuk membicarakan rencana jahat Kafidan dan Cemre. Sementara itu Kafidan merasakan firasat buruk sehingga menghampiri Hikmet ke kantor untuk berbasa-basi. Namun Hikmet tidak tahan dengan ulah Kafidan sehingga meminta pertanggungjawaban atas fitnah yang dilayangkan kepadanya. Kafidan pun minta maaf sambil meyakinkan Hikmet bahwa dia melakukan semua itu untuk dekat dengan anak-anaknya. Namun kepercayaan Hikmet telah hancur, apalagi kejahatan Kafidan tidak ada habisnya sehingga Hikmet mengusirnya dari rumah. Kemudian Kafidan mengambil benda tumpul lalu memukul kepala Hikmet sampai berdarah hingga tak sadarkan diri karena menolak pergi dari rumah.